Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 31 Agustus 2022, dengan tema Engkaulah Tuhan Allah kami. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Bapa pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu atas pagi yang indah. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk penyertaan-Mu sebagai karunia terindah kepada kami di pagi hari ini. Kami mau membaca firman-Mu, urapi kami dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti penyataan firman-Mu kepada kami pagi ini. Ini doa kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada semasa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingatkan orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku, Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikut aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul, kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala jeri lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita, dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengar suara Tuhan Allah kita. Renungan Rabu 31 Agustus 2022. Engkaulah Tuhan Allah kami. Kamu mau puang sia kapenom bangki. Sering ada ungkapan la labiran unna uluna malai kela tegena mora. Artinya orang yang selalu berusaha mempertahankan pendapatnya sekalipun itu salah. Bacaan kita berbicara tentang ajakan Tuhan kepada bangsa Israel dan Yehuda agar mereka segera bertobat dan kembali kepada Tuhan.
Allah berjanji akan memulihkan mereka. Tuhan akan mengangkat gembala-gembala bagi mereka untuk menggembalakan mereka sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga Yerusalem akan kembali disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Israel dan Yehuda sudah memberontak, tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan mereka dan mengampuninya jika mereka kembali bertobat. Melalui seruan Nabi Yeremia, bangsa itu kembali bertobat. Pengakuan dosa mereka diawali dengan pernyataan, "Inilah kami datang kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami." Pengakuan dosa mereka merupakan ungkapan ketulusan iman sebagai kesadaran bahwa mereka adalah umat kepunyaan Tuhan yang dikasihi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, sehingga Ia tetap membuka pintu pengampunan bagi siapa saja yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Tetapi perlu ditegaskan, sekalipun Allah pengampun, namun tidak bisa dipermainkan. Mengaku dosa berarti berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Itulah yang dikehendaki Allah. Datanglah kepadanya, bertobatlah dengan sungguh, maka Dia akan mengampuni. Amin, firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kudus dan yang benar, kami bersyukur untuk lawatan-Mu melalui firman-Mu pagi ini, di mana kami diingatkan untuk segera bertobat dan kembali kepadamu, untuk tetap berpegang teguh dan memperjuangkan iman kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cobaan dan berbagai tantangan. Tolong kami, pegang tangan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak goyah dan tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu, dan kami semakin berbuah, semakin dikuatkan oleh kebenaran-Mu, firman-Mu. Berkati kami dalam sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi sebagai pelajar, dalam pekerjaan sebagai pekerja, dalam usaha sebagai pengusaha, dan apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan menolong kami agar semua yang kami kerjakan membawa kemuliaan, hormat bagi-Mu Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami memohon atas lawatan kepada setiap kami. Belas kasih dan kemurahan-Mu di atas kami semua. Yang sakit Tuhan lawat dan sembuhkan, yang letih Tuhan berikan kekuatan baru, yang susah Tuhan hiburkan dan berikan harapan di dalam Tuhan. Yang terikat dan terbelenggu dalam dosa kegelapan Tuhan bebaskan dan berikan kemenangan. Yang sedang dalam pergumulan dan masalah kiranya mendapatkan jalan keluar agar kuasa dan mukjizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.